Halo Tribuners, kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Franciscus Budi. Beliau adalah seorang pengusaha, trainer, dan juga seorang dosen pasca sarjana di Presiden University. Nah, Presiden University ini telah memiliki akreditasi institusi A dan beliau juga mengajar di jurusan MBA in Technology di mana dikhususkan untuk para profesional yang ingin berkembang di pendidikan dan karirnya. Nah, Tribuners, untuk lebih mengenal Bapak Franciscus Budi, yuk kita simak bincang-bincangnya bersama Tribun Jabar. Hai Tribuners, apa kabarnya kalian semua hari ini? Bertemu lagi bersama saya Nia dalam acara talk show Tribun Jabar. Dan kali ini kita punya tema success story. Nah, Nia sekarang lagi nggak di kota Bandung nih, tapi Nia ada di kota Jakarta. Dan Nia mau mewawancarai atau menginterview salah satu kayaknya pembisnis juga bisa dibilang seperti itu, orang yang hebat juga. Penasaran nggak sih Tribuners siapa beliau ini? Nah, tanpa panjang kali lebar lagi nih, sekarang yang mau kenalan dulu dan mengenalkan pada Tribuners. Halo Bapak, selamat pagi. Ya, pagi nih ya. Halo, boleh dibuka nih Pak, kita kan Ya. udah tes juga ya, udah jaga jarak juga nih Tribuners ya. Jadi nggak usah khawatir. Nah, Bapak boleh dong sebelumnya perkenalkan dulu kepada Tribuners. Oke, semangat pagi Tribuners. Saya Frans Budi Pranata, former CFO Zalora dan juga founder dari beberapa startup seperti YouCoach dan youcoach.co.id online coaching apps, dan saya juga founder dari The Winner Institute, konsultan di bidang training dan juga di bidang keuangan. Wih, luar biasa, ternyata banyak banget nih ya Pak ya. Kalau begitu salam kenal ya Pak ya, kita bersama Tribun Jabar. Nah Pak, sebelum kita ke tahap-tahap yang tadi Bapak sebutin ya Bapak, saya pengen tahu dong Pak, tadi kan saya baca profil tentang Bapak. Bapak ini ternyata datang dari keluarga yang sederhana. Bisa ini nggak Pak, perjalanannya pertamanya Bapak kuliah di mana, kayak gitu Pak, boleh diceritakan? Oke, jadi saya kebetulan ayah saya tuh dari seorang supir mikrolet ya. Jadi saya 8 bersaudara dan kita itu dari keluarga yang sangat sederhana lah. Nah, cuman dari kecil ibu saya menanamkan pentingnya pendidikan, pentingnya takut akan Tuhan, sehingga dari saya SD saya bercita-cita ingin sekolah di Harvard Business School. Dan dalam perjalanannya waktu saya SMP, saya merasa ada panggilan ingin jadi pastor gitu ya. Iya. Nah, tapi ibu saya bilang, oh kamu harus ikutin kakak kamu yang perempuan yang paling besar ya, yang menjadi akuntan berhasil, dan kamu juga harus berkeluarga. Sehingga akhirnya saya mempersiapkan diri dengan baik masuk SMA Kanisius ya. Lalu saya juga mempersiapkan untuk masuk Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jadi saya mempersiapkan sehingga akhirnya saya bisa masuk UI lah. Iya. Ya, jadi itu yang akhirnya membuka wawasan saya, teman saya, dan setelah itu saya mulai bekerja di kantor akuntan Ernst & Young. Oh gitu, di Indonesia atau Di Indonesia di itu Indonesia. kantor akuntan 4 besar lah. Oh, di Indonesia itu ya Pak ya. Pendidikan Bapak juga saya pikir sampai S3 ya Pak ya? Iya, jadi beberapa tahun di Ernst & Young. Setelah itu saya di Permenentos. Oh iya betul. Ya, di mana saya mendapat beasiswa untuk ambil MBA program. Nice Pak. Walaupun itu distance learning ya, jadi pada sore hari itu dapat MBA dari Newport University California. Dan dapat info juga nih Bapak selama belajar di perkuliahan itu beasiswa semua ya Pak ya? Iya, saya beruntung waktu Fakultas Ekonomi UI itu IPK saya cukup baik, sehingga saya juga dari keluarga yang kurang mampu ya, sehingga saya mengajukan beasiswa, terpilihlah ada 10 yang mendapatkan beasiswa dari Sangwa Bank. Iya, itu luar biasa banget. Apa sih Pak yang bikin memotivasi Bapak tuh akhirnya harus pendidikan tuh benar-benar diperjuangkan gitu Pak? Ya, pertama memang mama saya menekankan pentingnya pendidikan. Ibaratnya kalau kita malas dan sebagainya, kita dihajar habis. Hajar habis ya? Ya, tapi memang saya juga ada bawaan dari dalam, senang belajar gitu. Ya, senang belajar ya Pak, tuh Tribuners harus senang belajar. Kalau zaman sekarang maunya rebahan terus ya Pak ya? Iya. Nah,
setelah masuknya masa kuliah berakhir nih Pak ya, pertama Bapak bekerja Pak istilahnya, masuk ke dunia kerja itu di tahun berapa Pak? Itu tahun 91 sebenarnya. Wah saya kayaknya itu berbrojol juga Bapak udah ini ya, berjuang ya Pak. Itu pertama dunia kerja yang Bapak masuk itu gimana Pak? Jadi gini, even sebelum saya kerja di Ernst & Young itu semester 8 atau tahun keempat ya, saya sebelumnya waktu saya SMA saya di LIA itu udah sampai level advance. Oke. Akhirnya saya menjadi pengajar, Oh, jadi guru di LIA itu waktu saya semester 4 sampai selesai kuliah itu saya ngajar kelas malam. Jadi kelas jam 5 sampai jam 9 sore saya ngajar sampai level 1 sampai level kelas level 6 ya. Oh, berarti Bapak jago banget di bahasa Inggrisnya ya Pak ya? Lumayan. Kalau Maya sih Pak, namanya udah advance dibanding saya Pak. Masih kalau di LIA itu berarti beginner Pak. Oke, setelah itu Bapak mengajar juga dan lain-lain. Terus akhirnya Bapak menjelajahi kemana lagi tuh Pak dunia kerja? Ya jadi pertama memang waktu saya SMP saya punya kakak ipar yang jagoan bahasa Inggris. Jadi saya dikasih buku-buku mengenai proverbs, mengenai idiom, mengenai grammar. Jadi saya senang banget belajar bahasa Inggris. Sampai raport saya nilainya 10. Dan matematika juga saya senang. Inilah dua subjek yang membuat saya bisa masuk UI. Oke. Nah setelah itu ini juga yang bisa mengantar saya masuk di Ernst & Young karena tes bahasa Inggris dan sebagainya. Jadi kemampuan bahasa Inggris itu penting banget. Nah setelah itu saya di Ernst & Young, setelah itu saya di Mentos sebagai assistant controller. Setelah itu saya di Susu Bendera. Saya kebetulan pindah-pindah ke perusahaan yang 10 kali lebih besar. Iya, saya lihat profil Bapak tuh kayaknya perusahaan-perusahaan ini ternama juga sampai pada akhirnya Bapak berada di Zalora dan lain juga ya Pak? Iya. Itu gimana perjalanannya juga sampai Bapak akhirnya bisa sampai ke Zalora? Oke. Kalau Zalora itu karena profil saya ada di LinkedIn. Jadi rupanya dilihat oleh Chief Operating Officer-nya yang se-Asia Pasifik, lalu dia lihat profil saya dan tertarik karena background saya. Oh begitu ya Pak, sekarang sudah posisinya CFO, masih sampai detik ini nggak Pak? Saya di Coach itu CFO, itu startup untuk online coaching ya, tetapi selebihnya saya banyak sebagai financial advisor di perusahaan. Gitu. Saya juga lihat profil Bapak tuh kayaknya finansial gitu ya Pak, data itu nggak pusing Pak? Ya. Atau karena memang suka? Sebenarnya data itu pusing. Pusing ya? Walaupun saya sepertinya punya talenta di bidang itu, tetapi saya juga nggak kuat kalau diatin angka terus. Oh gitu. Oleh karenanya saya tuh senang belajar, senang mengajar. Oh gitu ya Pak ya, senang belajar, senang mengajar. Dulu sukanya belajar apa Pak? Matematika apa Pak? Saya ini senang, Kalkulus ya? saya senang yang terkait manusia. Jadi Sosialisasi. psikologi. Psikologi. Jadi kenapa hidup harus bahagia? Ya. Mengenali. Makanya Bapak ngeluarin buku ya Pak ya? Iya. Ada berapa buku tuh Pak? Ada 12 buku. 12 buku Tribuners ini luar biasa. Itu judulnya ada apa aja? Saya pernah ada How to Be Rich kayak gitu-gitu ya Pak ya? Iya, How to Build a $1 Billion Karena Startup, ya. Personal Success Cockpit, Business Intelligence Cockpit, cara membuat business plan. Nah, itu Bapak nulis di buku itu bagaimana ada perjalanan Bapak juga? Ada. Ada ya, gimana akhirnya bisa sampai detik ini gitu ya Pak? Gimana caranya untuk membuat usaha startup? Bagaimana sih Pak sebenarnya untuk membangun startupnya? Saya susah banget deh Pak ya. Iya, Awalnya memang harus gimana tuh Pak? startup itu dari 20 startup yang berhasil mungkin hanya satu ya. Jadi konsepnya harus ada 4A. Pertama, ada ide yang bagus, great idea, lalu great team, kita punya tim yang hebat atau founder yang hebat, terus juga great product, produknya harus bagus, lalu yang keempat great execution, eksekusinya harus bagus. Ini ada satu lagi deh Pak, great money Pak. Iya. Itu kayaknya paling penting juga ya Pak. Betul. Itu sih dimana kan kayaknya bisnis harus uang dulu baru niat Pak. Kalau niat dulu uang yang nggak ada kadang nggak bisa jalan. Tapi bisa nggak sih Pak kalau misalnya kita memang punya peluang, tapi misalnya maninya belum ada itu bisa juga nggak sih Pak? Bisa banget. Gimana? Saya pernah membantu, jadi salah satu murid workshop saya cara bikin startup
itu dia punya konsep medical, dokter panggil. Dia itu bersama 5 dokter di Bali. Dia bikin konsep ini. Dia bikin konsep ya, supaya dokter bisa dipanggil. Dia bikin kayak mock-up-nya, bagaimana menemukan dokternya dan sebagainya. Dan saya pertemukan dengan foundernya atau ownernya Apotheka 24. Oh, Apotheka 24. Karena Apotheka 24 ada 350 outlet dan salesnya itu sampai triliunan lah. Nah, dia tertarik karena ini sejalan dengan bisnisnya ya. Akhirnya dia invest di situ sampai miliaran. Dan ternyata menurut ownernya K24, Pak Frans, ini ternyata apps-nya pun belum jadi. Aplikasi belum jadi, hanya konsep. Akhirnya konsepnya disukai dan disetujui, akhirnya dibuat apps-nya. Gitu ya Pak ya, berarti memang harus terstruktur, strategi juga harus bagus ya Pak dalam kita membangun sebuah bisnis ya? Ya, artinya aplikasinya harus yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kadang kan, wah orang harus ke dokter, kadang suka males gitu ya kan, pengennya dokter datang ke rumah. Iya benar-benar, karena orang-orang baliknya kebetulan ya Pak ya. Betul. Apalagi jalan sekarang benar macet ya kan Pak. Nah Pak, saya mau tanya, selain Bapak, saya juga tadi baca profil Bapak ini sudah benar mendapatkan sertifikat juga ya Pak untuk Bapak pernah kerja di UP itu Pak ya. Itu sebagai Direktur Keuangan. Direktur Keuangan dan mendapat sertifikat sebagai apa tuh Pak? Saya tuh sebagai Direktur Keuangan terbaik se-Indonesia tahun 2013 dan 2015. Oh itu luar biasa. Lalu juga pernah di Salama sendiri juga pernah dapat penghargaan ya Pak ya sebagai Direktur Keuangan terbaik se-Indonesia. sama juga. Ini luar biasa, itu di tahun 2015 ya Pak. Untuk sekarang di tahun 2021 Bapak sedang menjalani bisnis kah atau bekerja di mana? Iya, saya CFO di e-coach, online coaching apps, yang setiap minggu bikin event, webinar dengan pembicara yang hebat-hebat ya, dan itu berbasiskan aplikasi. Dan saya juga menjadi konsultan keuangan untuk beberapa perusahaan-perusahaan besar ya, perusahaan properti di Jawa Timur, perusahaan wastewater, terus pabrik, terus ada beberapa perusahaan yang kita itu membantu membenahi sistemnya, aplikasinya, laporannya, pajaknya. Ini semua ya Pak ya. Berarti Bapak ini orang hebat, orang pintar juga gitu ya. Iya iyalah sampai S3 sampai luar negeri lagi ya Pak. Nah, berarti Bapak sekarang ini sebagai pembisnis ya, sebagai karyawan juga iya ya Pak ya? Iya, artinya saya kebetulan 4 kuadran ya. Karena selama hampir 30 tahun itu sebagai profesional. Tapi seringkali kan pada saat kita jadi CFO, apalagi kalau perusahaannya direstrukturisasi dan dijual ya, akhirnya kadang CFO-nya diganti, termasuk sayanya. Jadi, tapi saya sudah dari 5-10 tahun yang lalu sudah bikin perusahaan, dari headhunter, dari jasa advertising, dari jasa social media marketing. Itu ya Pak ya, jadi Bapak jadi bisnis iya. Pertama jadi karyawan dulu kali ya Pak ya, karyawan pembisnis sekarang membangun sebuah startup. Jadi Bapak senangnya sekarang dipanggil sebagai pembisnis atau gimana Pak? Sebagai pebisnis ya. Sebagai pembisnis ya. Nah, awal mula Bapak menjadi seorang pembisnis itu yang bikin trigger ini saya pembisnis aja itu apa Pak? Jadi gini, memang ada enaknya jadi karyawan, ada enaknya jadi pebisnis. Iya. Kalau jadi karyawan, enaknya kita bisa belajar dan dapat income yang pasti. Kalau jadi pebisnis, resikonya bisnisnya bisa naik turun, terus juga mengelola karyawan itu susah-susah gampang. Dan juga modalnya harus kuat. Iya benar Pak. Nah itu gimana Pak supaya mentalnya kuat? Kita balik lagi ke psikolog ya sebenarnya ya Pak ya. Untuk menjadi seorang pebisnis mentalnya harus kuat banget ya Pak. Gimana biar mental itu kuat Bapak ini pagi buat Tribuners juga? Jadi sebenarnya pertama kita harus punya kompetensi atau kalian, atau saya bilang suka 3C ya, karakter, kompetensi, dan connection. Ya, karakter ini yang membuat kita ada 3 hal untuk karakter. Itu harus beriman sehingga membuat
yang tidak mungkin jadi mungkin. Terus kita itu never give up, pantang menyerah, dan juga memiliki empati. Empati itu memiliki rasa terhadap orang lain. Gitu ya, Pak ya. Nah, kita balik lagi ke masalah karakter tadi Bapak sebutkan jangan pernah menyerah. Mungkin sekarang banyak banget yang Pak gagal langsung emas gitu. Gimana sih Pak supaya nggak pantang menyerah itu di mindset kita terus dibikin seperti apa? Ya, pertama kita harus tahu why-nya kita harus sukses. Apa karena kita ingin membanggakan orang tua kita, ataukah kita sudah tahu tujuan hidup kita itu apa sih? Kayak bolpen aja itu diciptakan ada tujuannya kan? Iya betul. Buat menulis. Gelas ada tujuannya untuk minum. Manusia apalagi? Iya, Manusia benar. kan ada tujuannya, pasti untuk bermanfaat buat keluarganya, masyarakat, buat bangsa. Nah, kita harus tahu apa passion kita, talenta kita, dan apa yang kita ingin dikenang pada saat kita nanti sudah tiada. Iya benar-benar banget ya. Jadi kita harus punya tujuan hidup dan gimana kita bisa bermanfaat untuk orang banyak ya. Meski nggak kena juga minimal bisa bermanfaat ya Pak ya. Betul. Iya. Untuk dari segi Bapak sendiri bermanfaat dari segi Bapak untuk masyarakat luas itu apa Pak? Saya sempat membuat kayak mimpi besar ya. Itu ingin menginspirasi 100 juta orang. Dengan apa? Dan dengan memberikan inspirasi, motivasi, nulis buku, terus memberikan pemikiran-pemikiran. Saya develop juga software untuk mengukur kecerdasan, kesuksesan ya, success intelligence. Jadi saya berusaha menciptakan semacam teori baru lah, teori menurut saya yang bisa mengukur kreativitasnya orang, bisa mengukur integritasnya, diukur dalam bentuk scoring ya. Oh betul, jatuhnya seperti psikotes lagi Pak? Seperti psikotes, nanti keluar dashboardnya. Sebuah aplikasi juga itu? Suatu aplikasi pakai SAP Developer ataupun pakai Excel, jadi bisa mengukur leadership seseorang itu seberapa baik, communication skill-nya, lalu kreativitasnya, kemampuan untuk smart spending dan right investing. Jadi ada 17 karakter. Ada 17 karakter untuk mahasiswa, ternyata banyak banget ya Pak ya kita semua karakternya. Oke, balik lagi ke startup, banyak banget ya Pak ya Bapak memulai startup ini itu. Semuanya sukses lagi ya Pak ya sekarang? Ada yang saya buat bersama Bu Ana Fanti Motor. Lalu ada aleraplaza.com, itu bersama grupnya Batik Alera. Jadi tergantung siapa partner kita. Kalau partner kita kuat dari segi pendanaan, dari segi produk, kita bikin online-nya juga pasti success rate-nya bisa lebih besar. Berarti Bapak ini adalah seorang pencipta sebenarnya Pak ya, strategi dan lain. Jadi perusahaan-perusahaan besar sampai akhirnya sekarang Zalora ini dengan yang sudah banyak tahu tuh di belakangnya ini ada Pak Budi Pranata ini loh Tribuners kalau kalian tahu. Nah, selama perjalanan ini ya Pak ya sebagai karyawan, lalu startup, bisnis dan lain-lain, kan kita sekarang jadi motivator juga ya Pak ya. Udah bicara kemana aja, motivatornya tentang apa aja tuh Pak? Oke, saya udah bicara lebih dari 150 perusahaan 1 tahun ya, dalam 1 tahun. 150 perusahaan, wow luar biasa. Jadi yang kita motivasi itu biasa tentang mindset, tentang bagaimana ada yang sebut namanya theocentric motivation. Bagaimana menemukan tujuan hidup kita sesuai talenta yang Tuhan berikan. Jadi menemukan purpose kita, karena purpose kita itu menentukan action kita, akan menentukan tujuan hidup kita itu kita mau apa gitu ya. Jadi berbasiskan theocentric, artinya bukannya, jadi ada spiritualitas, ada religiusitas. Nah, irisannya itu namanya theocentric, berbasiskan ketuhanan lah. Iya. Ya, tetapi bukannya menganut agama tertentu kan. Iya. Gimana tuh Pak coba? Lebih Intinya gitu Pak. menemukan apa tujuan Tuhan terhadap hidup kita. Kita itu diberikan talenta apa, dan kita ingin
berkontribusi seperti apa. Oke, Pak, untuk memoles talenta nih Pak, gimana sih kita bisa tahu talenta diri kita itu seperti apa? Biasanya apa yang kita jago banget dibandingkan teman-teman kita. Ingat apa yang kalau kita bermain atau kita belajar, kita sebentar aja cepat bisa. Sementara orang lain itu susah payah. Iya benar-benar, mungkin karena setiap orang juga beda-beda, ada yang pintar matematika, ada yang enggak juga gitu ya Pak, ya gimana kita bisa sadar gitu kita bagusnya di mana. Ya, Kalau misalnya yang pintar ngegombal gimana Pak talentanya? bisa aja. Jadi intinya apa yang kita mau mengerjakan tanpa dibayar dan kita senang mengerjakannya walaupun tidak dibayar. Ah, berarti ini yang selalu saya jalani adalah effortnya aja dulu Pak, bayar belakangan. Ya, Bener nggak sih, Pak? Betul. Jadi kan mungkin banyak sekarang itu kayaknya disuruh ini itu duitnya mana? Kalau nggak ada duitnya nggak mau dikerjain. Iya. Tapi sebenarnya bagusnya effort dulu ya Pak ya. Betul, kita nanam kebaikan dulu. Pada saat orang merasakan manfaatnya, otomatis uang akan datang. Iya benar ya Pak. Uang itu akan ikutin kita ya Pak ya, terus-terusannya gitu. Kontribusi apa, nilai apa, manfaat apa yang kita bisa berikan, otomatis ada bayarannya. Iya benar ya Pak ya. Mungkin Bapak juga selama ini perjalanannya seperti itu Pak. Iya, yang penting membantu dulu, Membantu dulu ya, memberikan manfaat. memberikan manfaat. Jangan, mana bayarannya? Berapa bayarannya? Kalau nggak mau kerja. Iya, kadang gitu dulu ya, sebutin dulu angkanya baru gerak gitu Iya. ya Pak. Harusnya nggak boleh gitu ya Pak. Nggak boleh gitu. Jadi bagaimana menebar manfaat sebanyak-banyaknya. Kan ada namanya sukses mulia ya. Sukses itu 4 tak. Harta, tahta, cinta, dan Wanita, kata. oh bukan. Ya, ya, wanita juga ya. Oh iya wanita juga ya. Tapi punya 4 ini harus bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya supaya bisa mulia. Karena banyak yang punya semuanya ini, tapi untuk dirinya aja. Jadi tidak bisa sukses mulia. Kalau sukses mulia, memberikan manfaat buat sebanyak mungkin orang. Ya balik lagi mungkin karena banyak juga orang yang merasa egois ya Pak ya. Gak mau tersaing gitu kan. Pokoknya saya harus paling hebat. Harusnya nggak boleh gitu ya Pak ya. Iya, jadi apa yang bisa bikin orang sukses mulia itu karena pertama ya, dia itu menghilangkan ketidaktahuannya. Kurang pengetahuan itu bisa bikin orang susah. Setelah itu keberaniannya, banyak orang rata-rata karena kurang keberanian. Nah setelah itu menghilangkan egoisnya, selfless, supaya selfless ya. Karena pada saat dia tanpa ego, itu dia akan, levelnya udah berbeda. Gitu ya Pak. Oke, balik lagi berarti nih Pak, kita balik lagi kalau kita mau membuat bisnis startup nih Pak, bisa nggak sih kasih tips-tipsnya buat Tribuners awal mulanya pengen startup tuh gimana tuh Pak? Ya pertama, masalah apa yang kita mau solve dengan startup kita? Apakah masalah besar atau masalah kecil? Apa yang sering orang komplain? Seperti LinkedIn kan solve masalah orang sulit cari kerjaan. Iya. LinkedIn, lalu Gojek untuk masalah kemacetan. Apa yang orang sering komplain dan merasakan ini masalah banget gitu. Jadi kita harus membuka mata ini tuh istilahnya di masyarakat tuh lagi butuh apa gitu ya Pak. Betul. Jadi kalau misalnya butuh pelukan gimana tuh Pak gitu? Iya, itu ada jasa juga kan? Ada jasa di Jepang kalau nggak salah tuh. Iya. Iya. Di Indonesia nggak mungkin sih Pak. Iya, itu suatu masalah juga karena kadang pelukan itu membuat kita merasa nyaman, Iya betul. merasa lebih sehat. Iya. Ada hormon juga di situ. Ada banyak sih Pak. Itu yang saya dengar itu Indonesia itu ada juga, tapi bayarnya 700.000. Oh di Indonesia udah masuk Ada. ya? Karena saya baru dengar tuh masuk di Jepang kalau Di nggak Jepang salah. ada. Kalau di Indonesia juga udah ada ya? Sudah ada. Ya mungkin belum serame di sana mungkin ya Pak ya. Oke, selain itu tuh kita lihat peluangnya apa yang dibutuhkan sama masyarakat. Setelah itu apa lagi yang perlu kita lihat Pak untuk membuat sebuah startup? Ya, setelah itu kita harus membuat prototipe, apakah berbentuk website atau berbentuk aplikasi. Lalu dibuatlah prototipenya dan kasih orang tes. Orang suka nggak mencobanya, terus kembali lagi nggak? Gitu ya Pak. Kalau misalnya kita buka dunia usaha makanan, mungkin lagi food testing kali ya Pak ya? Lagi apa? Food testing. Iya, food testing. Iya gitu, kalau aplikasi orang suruh cobain dulu gitu. Setelah itu tuh Pak, ke tahap mana lagi kita harus pikirannya apa? Nah, setelah orang coba dan orang suka,
Itu tractionnya ya, tractionnya itu artinya dari satu customer menjadi 10 customer, 10 jadi 100, 100 jadi 1000. Bagaimana growing usersnya? Supaya usersnya itu kalau misalnya dia 10 orang setiap minggu gitu ya, kan bisa jadi banyak sekali. Banyak banget ya. Jadi bagaimana membesarkan istilahnya scale up Ya. scale up. Terus skillnya tuh lebih ditingkatkan. Iya, pertama waktu kecil istilahnya disebut product market fit. Oke. Produk sama marketnya cocok nggak? Karena kalau mereka cocok, baru itu kan artinya viable. Iya. Setelah dia cocok, baru setelah itu di scale up. Scale up itu dibesarkan supaya customer-nya bertumbuh 10 kali lipat setiap bulan atau setiap tahun gitu ya, tahun Pak ya. ya. Nah, Pak, saya mau tanya nih, mungkin ini bisa menjadi suatu masalah juga di kalangan banyak ya. Banyak nih Pak, startup bisnis gitu yang memulai bisnis di bidang apapun. Di misalnya 3 bulan pertama, 6 bulan pertama tuh bagus sekali. Nah, 6 bulan besar itu langsung drop. Iya. Apa sih Pak sebenarnya masalah terbesarnya dan seharusnya kita melakukan apa? Ya biasanya harus bikin business plan ya untuk 12 bulan ke depan untuk pertumbuhannya. Di samping itu menentukan KPI. KPI yang ingin dicapai dalam 12 bulan ke depan. Dan itu harus dicapai. Kalau nggak tercapai, harus dicari cara atau strategi untuk mencapainya. Oh gitu, berarti memang harus dilihat dulu ya, apa kekurangannya, apa kelemahannya gitu ya Pak ya? Ya, di samping itu berkolaborasi dengan pihak-pihak yang sudah lebih besar. Oh gitu ya Pak ya, berarti memang harus ada kontribusi dari yang besar juga ya Pak ya. Oke, Pak, sebelum kita terakhir nih Pak ya, ada nggak sih pesan-pesan untuk teman-teman millennials nih dari Bapak sendiri untuk memulai startup atau bisa menjadi seorang seperti Bapak yang hebat banget dari tahap dari yang tadinya dari keluarga sederhana bisa dibilang dari from zero to hero Pak. Coba bisa dikasih tips and triknya nggak nih Pak? Oke, jadi intinya bagaimana membangun 3C tadi, membangun karakter, membangun kompetensi, membangun connection. Karena karakter ini yang membuat kita dipercaya, kompetensi akan membuat kita punya nilai atau manfaat. Karena punya karakter tanpa kasih manfaat juga percuma. Setelah itu connection ini yang membuat kita terbang karena orang bisa jadi punya karakter, punya kompetensi, tapi nggak ada yang kenal. Ya, link ya. Berarti Link. kita harus banyak kenal orang ya Pak Harus. Jadi kan maksudnya ya bukannya ada manfaat sih ya Pak ya, tapi kita mengenal banyak orang juga untuk kesejahteraan hidup gitu kali ya Pak ya. Selain itu apa lagi Pak? Nah, selain itu adalah itu kalau dari sisi pribadi ya. Selain itu adalah kalau bikin startup itu harus cari apa masalah yang terbesar yang orang masih hadapi saat ini. Dan juga kita harus membawa masa depan ke masa sekarang. Artinya ya, misalnya bagaimana seperti mobil yang tanpa driver. Iya, sekarang udah mulai ya Pak ya, udah mulai banyak juga. Ya, kita memahami industri 4.0 ya. Jadi ada namanya drone, ada namanya 3D printing, ada namanya GPS, cloud dan sebagainya. Bagaimana ini kita bisa gunakan dalam bentuk aplikasi supaya ini bisa berdampak menyelesaikan masalah banyak orang. Gitu, berarti ini maksudnya juga harus visioner ya Pak ya. Visioner. Iya, maksudnya kita lihat ke masa depan tuh orang membutuhkannya seperti apa. Betul. Nah, Pak, Bapak juga suka motivator. Tapi kalau misalnya Tribuners pengen tahu Bapak lagi ngasih speaker di mana tuh bisa lihat di mana tuh Pak jadwal Bapak. Oke, bisa dilihat di youcoach.co.id atau di Instagram saya ya. Oh, boleh Pak. Promote aja Pak. Ya, Promote silakan Instagram Pak. saya @budiyoucoach, coach ya. Coach ya, coach pelatih ya Pak ya. Ya. BUDIU coach. Iya. Coach. COACH. Ya, coach pelatih ya. Nanti kita tulis nih ya. Nanti di situ juga ada informasi Bapak bakal speaker di mana gitu ya Pak ya. Selalu setiap minggu kita ada event gratis. Oh gitu Pak. 3 speaker namanya Business Hack. Bisnis saya berarti berbicarakan bisnis. Cara menumbuhkan bisnis 10 kali lipat.
Oh gitu, berarti nanti saya juga ikutan boleh. Suka ke Bandung juga nggak Pak, by the way? Iya suka. Suka gitu ya, nanti saya follow. Teman-teman Tribun juga jangan lupa untuk nge-follow supaya tahu aktivitas dari Pak Frans juga. Kalau misalnya teman-teman nih pengen nanya-nanya sama Bapak nih tentang bisnis sih bisa nge-DM atau gimana nggak, Pak? Bisa ya? banget. Bisa ya Pak ya? Bisa. Tuh Tribuners, jadi kalau misalnya kalian belum puas nih sama interview kita hari ini, kalian bisa DM Pak Frans saja, tanya-tanya gimana tentang bisnis startup dan lain-lain. Yes. Benar nggak Pak? Iya, Mungkin betul. Pak, sebelum kita tutup lagi acara ini, ada yang mau disampaikan lagi kan Pak? Ya, jadi intinya Tribuners rajin-rajinlah untuk belajar dan juga bergaul dengan orang-orang yang 10 kali lebih sukses, karena itu yang akan membuat kita bertumbuh, karena kita belajar sama bergaul sama orang yang 10 kali lebih sukses, karena penghasilan kita adalah rata-rata 5 orang terdekat dengan kita. Gitu ya Pak ya. Jadi harus terus mencari orang yang lebih sukses dari kita untuk belajar ya Pak ya. Belajar. Bukan buat dari tempat tapi untuk selalu belajar. Wah Pak Frans 30 menit nggak kerasa banget ya. Saya udah banyak ilmunya dari Pak Frans. Bapak Frans ini benar dari zero to hero-nya banget. Makasih untuk segala pengalaman dan pembelajarannya ya Pak ya. Sampai jumpa lagi, selalu sehat ya Pak ya. Nah Tribuners, 30 menit saya sudah menginterview success story dari Pak Frans Budi Pranata. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk Tribuners semua. Nah kalau begitu kita berdua undur diri. Jangan lupa ya selalu terapkan protokol kesehatan. Saya Nia dan Pak Frans undur diri. Sampai jumpa.